Nah, kemudian biosfer. Makhluk hidup. Makhluk hidup berkaitan dengan apa? Makhluk hidupnya yang mana? Flora fauna. Ya, dan satu lagi antroposfer. Lapisan manusia. Ya, bagus. Nah, itu adalah objek material geografi. Ingat ya, ada 5 sfer. Kemudian objek formal geografi. Sudut pandang geografi mengkaji geosfer tadi. Apa? Objek formal yang jadi objek formal geografi apa? Silakan. Mana? Yang ekol pendekatan ke ruangan gitu, Ibu. Iya, objek formal geografi adalah region, wilayah. Ada 3 region itu. Bisa ke lingkungan, bisa ke ruangan, atau kewilayahan. Ya. Jadi, bumi bisa dipelajari oleh berbagai ilmu pengetahuan. Bumi dikaji oleh geografi. Yang membedakan antara geografi dengan ilmu-ilmu lainnya adalah objek formal geografi, yaitu geografi akan melihat dari cara pandang ke lingkungan, kewilayahan, dan ke ruangan. Paham? Paham. Ya, alhamdulillah ya. Jadi satu tuh poinnya tadi pengertian menurut Igi, kemudian objek geografi ya. Itu harus diingat terus. Objek formal dan objek material. Nah, sekarang objek material tadi sfer-sfer yang ada di bumi atau lapisan-lapisan yang ada di bumi. Apa sih yang dikaji? Ada persamaan, perbedaan, fenomena geosfer. Sekarang kalian nih mengidentifikasi fenomena geosfer. Nah, Ibu kasih pertanyaannya begini. Beri contoh 5 fenomena atmosfer. Fenomena itu apa sih yang kalian lihat di lapisan udara? Atau gejala apa yang terjadi di lapisan udara? Silakan, siapa yang mau mencoba? Siapa? Chandra, Ibu. Oh, Chandra, ayo Chandra. Yang pertama terbentuknya hujan. Hujan. Terus? Hujan biasa, terus hujan asam. Oh, ada hujan biasa, ada hujan asam, ya. Terus? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca, ya. Terus pembentukan awan, Ibu. Pembentuk awan, ya. Satu lagi? Tekanan juga ada, Bu. Tekanan udara. Bagus, Chandra, paham. Baik. Sekarang selain Chandra, beri contoh fenomena atau gejala yang terjadi di lapisan batuan atau litosfer. Cung, siapa yang mau mencoba? Salsa Ramadhani, Ibu. Ya, Salsa Ramadhani E2. E2 ya? Iya. Salsa, kenapa Salsa masuk? Salsa kan nggak keluar. Disuruh Depa, Ibu. Ya, Bu, suruh Depa, Bu. Katanya masuk. Katanya masuk, Bu, Zoom geologi. Oh, iya, Ya, Ibu udah gak tahu kan disuruh Pak Deden, Ibu kelas 10 harus masuk. Iya, 10. Kurang kan. Jadi Ibu E2 jangan masuk, Bu. nggak apa-apa. Silakan aja, Salsa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Oh, jadi boleh, boleh, Bu, ini Bu. menjawab pertanyaan. Ya, nanti sebentar ya. Jadi Ibu Zoom ini hanya menggantikan Bu Ai ya. Bu Ai sepanjang Bu Ai tidak masuk. Bu Ai alhamdulillah sudah melahirkan. Putranya laki-laki, mudah-mudahan cepat sehat dan kembali bertemu dengan kalian ya. Jadi Ibu menggantikan. Jadi tolong kerjasamanya kalian dengan Ibu ya. Begitu. Baik. Atau jangan Salsa ya. Yang lain yang dari kelas boleh Salsa ikut tapi menjawabnya yang kelas lain. Silakan. Siapa? Beri 5 contoh fenomena atau gejala yang terjadi di lapisan bumi, kulit bumi atau batuan. Sok saha. Silahkan. Siapa ya? Ini atau dibuka sih. Kameranya dibuka biar Ibu kenal. Mau siapa? Silahkan. Fenomena apa atau kalian melihat apa saja di muka bumi? Atau kejadian-kejadian apa di kulit bumi maksudnya? Silahkan. Sahaya. Mana?
Kenapa nggak paham atau bagaimana? Kalian melihat bentukan apa di muka bumi atau kejadian-kejadian apa yang terjadi di muka bumi, di litosfer yang kita injak? Ardia, Ibu mau jawab? Ya, Ardia kelas mana? Ardia Pramesti. E8, Ibu. E8. Ayo, Ardia. Ya, bagus Ardia. Contohnya kayak erosi, Erosi ya. longsor. Erosi 5. Longsor, Longsor. apa lagi ya? Lihat apa lagi di bumi? Bentukannya. Kayak apa? Sebentar Ibu. Mikir dulu. Nurul mana sok Nurul? Tambahin 3 lagi. Gempa bumi, erosi, longsor, sedimentasi, Ya. pelapukan. Pelapukan. Ya itu ya. Jadi kalian seandainya di muka bumi itu tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka permukaan bumi itu bentuknya bagaimana? Atau pertanyaannya begini, bentuk bumi bagaimana? Bulat, Ibu. Bulat. Najwa siapa yang jawab? Baik. Bentuk bumi bulat. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk muka bumi? Fadila? Tutup lagi. Silakan. Ini interaktif ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja menjawab. Bentuk Tahu cekung bukan Ibu? mana siapa Ibu? Amanda. Amanda cekung boleh. Apa yang disebut ya, bentuk muka bumi yang cekung Amanda namanya? Cembung boleh. Apa namanya? Istilahnya apa? Pada kemana nih? Cembung. Cembung, naon nu cembung sok bentuk muka bumi yang cembung kan naon Amina? Gunung, Ibu. Gunung, bukit. iya. Gunung. Terus ada apa lagi? Ibu. Bukit, Ibu. Bukit, apa lagi? Lereng. Danau lembah. Danau lembah. Danau kemana nih? Lembah iya. Ya. Danau mah cekung, Ibu. Cekung itu bentuk muka buminya, ya. Perhatikan. Jadi yang cekung lembah atau Jurang. lugu, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah itu bentuk muka bumi, ya. Jadi bentuk muka bumi itu rata atau bergelombang? Bergelombang. Iya, bagus. Tadi sudah disebutkan sama siapa? 2 orang ya. Yang kalian lihat di muka bumi itu, ya, fenomenanya, gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Baik, sekarang beri 5 contoh seorang ya. Fenomena yang terjadi di lapisan hidrosfer, lapisan air, Cinsok saha. Apa saja kejadian apa yang berkaitan dengan air di muka bumi? Ayo. Siapa? Ayo siapa? Saya, Bu. Yuhrub, Suhub Mukarom. Ya, Suhub, ayo silakan. Terjadinya banjir, Ibu. Ya, banjir. 2. Daur air. Daur air, siklus air ya. Terus 3. Mencairnya es di kutub. Ya, 4. Sebagai sarana transportasi. Sarana transportasi itu apa? Tubuh perairan. Tubuh perairan. Contohnya? Tubuh perairan itu apa sih? Transportasi di mana? Tubuh air itu apa? Suhu? Sebuah wilayah yang selalu digenangi air. Apa namanya? Tubuh perairan. Iya, apa namanya contohnya? Faktanya. Yo. Apa? Air terbentang luas, sangat luas disebut apa? Sungai, danau. Sungai. Kok sungai? Danau. Terus apa lagi?
Laut. selat, Laut. rawa, samudra, Ya, pantai. itu tubuh air, betul suhu, bagus ya. Baik, itu fenomena yang terjadi di hidrosfer. Sekarang, fenomena apa saja atau gejala apa atau yang fakta yang kalian lihat di lapisan biosfer? Aku Ibu. Siapa? Tasya. Ayo, Tasya. Kayak kerusakan flora dan fauna gitu. Ya, Luas kerusakan lahan flora yang fauna. berkurang. Ya, Lahan yang rusak. ya, Terus pencemaran lingkungan. ya. Eksploitasi besar-besaran. Eksploitasi apa nih? Eksploitasi kayak pohon gitu. Ya, eksploitasi hutan berarti ya. Ya, Ya. satu lagi Pemburuan liar. perburuan liar. Ya, bagus. Satu lagi, fenomena yang terjadi di lapisan antroposfer, lapisan manusia. Ayo, siapa? Yang lain? Silakan. Kejadian apa yang berkaitan dengan manusia? Amanda Ibu. Ayo, Amanda, Nabila. 10. Kelahiran. Kelahiran, Kematian. kematian, Pengangguran. pengangguran, terus Dan kepadatan penduduk. apa? Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk jadi. Pertumbuhan penduduk. Ya, bagus ya. Nah, kalian paham ya sudah. Tadi sudah disebutkan fenomena atau gejala yang terjadi di geosfer ya. Kembali ke ke definisi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Ada persamaan berkaitan dengan wilayah. Jadi misalnya persebaran hutan atau persebaran flora di muka bumi, apakah tersebar merata? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Misalnya ada tempat atau wilayah yang dihuni oleh hutan hujan tropis, ya. Contohnya, hutan hujan tropis terdapat di mana? Siapa? Hutan hujan tropis terdapat di mana? Nah, kalian tahu hutan hujan tropis? Siapa yang tahu hutan hujan tropis? Di pulau-pulau besar Sumatera, Kalimantan, Sumatera. Mana lagi? Sulawesi, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua. Itu di Indonesia. Ya. Di luar negeri ada? Di mana? ada di Afrika, Afrika. Terus Amerika di Amerika. Selatan, Amerika. Ya. Hutan hujan tropis. Nah, jadi persamaan tadi. Persamaannya hutan hujan tropis. Perbedaannya adalah wilayah. Begitu maksudnya ya. Kembali ke definisi yang awal ya. Baik. Tadi objek studi geografi, objek material dan objek formal. Yang membedakan pembelajaran bumi atau geosfer dengan ilmu lain adalah sudut pandangnya atau objek formalnya. Misalnya bumi ya, planet bumi atau litosfer ini, geografi mempelajari litosfer. Selain geografi, ilmu yang menunjang litosfer itu apa saja? Ada yang Sosiologi, Ibu. sosiologi itu mempelajari apa? Litosfer, Ibu. Ya, litosfer betul. Biologi. Chandra ya. Chandra Ya, Ibu. aja dulu Chandra. Satu, Chan. Biologi. Geologi. Apa itu geologi? Tentang bumi, Ibu. Ilmu Tentang tentang bumi. mempelajari bumi. Ya. Jadi geografi itu bukan ilmu bumi. Ilmu bumi itu geologi, ya, geologi. Jadi yang mengkaji kulit bumi itu geologi. Selain geologi apa lagi? Hidrologi. Nah, hidrologi yang mana nih? Belum. Yang mempelajari badan air. Ya, jadi bukan Ibu tanya yang litosfer dulu. Ilmu yang mempelajari tentang batuan.
litosfer? Satu, geografi. Kedua, geologi. Apalagi? Geofisika. Geofisika, Nabila. Apalagi? Geokimia. Geomorfologi. Geomorfologi. Siapa nih geomorfologi? Aku Nabila. Sebutkan namanya. Nabila Fatimah. Oh, Nabila, masih Nabila. Geomorfologi, apalagi? Meteorologi. Belum. Masih litosfer. Masih bumi. Berarti ada geonya. Geologi, geografi, geodesi, geofisika, geomorfologi, apalagi? Ilmu yang mempelajari tentang gunung api apa? Ya. Di Indonesia kan berjejer gunung api. Ada ilmu yang mempelajari gunung api. Vulkanologi. Vulkanologi, ya. Kalau gunung meletus akan terjadi gempa. Apa yang mempelajari tentang gempa? Ayo. Deva? Seismologi, Bu. Oh, Almanda, seismologi, ya. Terus ada juga geohistoris, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil. Ini berkaitan dengan geologi. Ayo. Paleontologi. Ya, paleontologi. Itu ilmu-ilmu yang menunjang tentang litosfer. Nah, sekarang ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Klimatologi. Ya, Nabila. Klimatologi, apalagi Nabila? Meteorologi. Meteorologi. Ada satu lagi tentang ruang angkasa. Siapa yang tahu? Ilmu yang mempelajari planet, bintang, apa tuh? Astronomi. Astronomi, ya, suhuf makarom. Ya, 3 ilmu yang menunjang geografi dalam mengkaji atmosfer. Sekarang yang mempelajari tentang hidrosfer, air di bumi. Hidrologi, Ibu. Hidrologi, betul. Apa lagi? Oceanografi. Oceanografi atau oceanologi boleh, ya. Apalagi? Ayo. Masih ada? Suhu? Patomologi, Ibu. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi. Berarti mempelajari tentang sungai. Sungai. Ya? Baik, ilmu yang mempelajari tentang danau apa? Yang tidak mengalir. Limnologi, Ibu. Ah, betul. Limnologi. Ya, Nurul Aini. Baik, itu tentang hidrosfer. Sekarang biosfer. Ilmu apa yang mempelajari tentang biosfer selain geografik? Yuk, siapa? Mana ya? Biogeografi. Biogeografi, ya, Suhub. Siapa lagi? Biogeografi. Kalian belajar apa tentang makhluk hidup di kelas selain geografi? Nabila? Selain geografi, yang mengkaji makhluk hidup apa lagi? Tumbuhan. Iya, mempelajari tumbuhan apa ilmunya? Fitogeografi. Fitogeografi, terus kalau fito tumbuhan, kalau hewannya apa? Geogeografi. Ya, geografi, bagus ya. Biologi juga bisa masuk, botani juga bisa masuk, agronomi bisa masuk yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang antroposfer. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sebutkan 5 sajalah, banyak kan?
Sok saha sendiri. Siapa? Ilmu apa yang mempelajari tentang manusia? Atau kebutuhan manusia? Antropologi, Ibu. Antropologi, apalagi Chan? Sosiologi. Sosiologi, apalagi? Kurang tahu, Ibu, sisanya, Ibu. Oh, sisanya kurang tahu. Siapa yang tahu? Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya ilmu apa? Etimologis. Apa? Etimologis. Etimologi mah asal usul ya. Asal usul berarti tadi antropologi. Kemudian sosiologi. Suku bangsa apa suku bangsa? Ras. Deva? Atau manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, itu ilmu apa? Ekonomi. Ekonomi, iya. Manusia mempunyai hak sama dalam hukum. PKN. PPKN. Keluarga negara hukum ya. Kemudian manusia taktik atau cara-cara untuk menguasai sesuatu apa? Ilmu apa? Kebudayaan bisa lah, Bu. Kebudayaan. Bisa budaya, ilmu budaya ada ya. Jadi Sejarah, ilmu Ibu. budaya, sejarah, ekonomi, matematik, hukum, politik dan sebagainya digabungkan dalam geografi ya. Makanya ada istilah geopolitik ya, geoekonomi, geodesa, geokota itu maksudnya ya. Baik. Itu ilmu penunjang geografi ya. Nah, kenapa Ibu ulas itu? Nah, kalian kan punya buku ya. Punya buku paket yaitu IPS. Di sana ada lembar kerja siswa ya. Halaman 227. Nah, halaman 227 itu kalian mencari salah satu kasus atau fenomena geosfer, kemudian perspektif kacamata geografi dalam mengkaji itu apa saja, lingkungannya bagaimana, keruangannya bagaimana, wilayahnya bagaimana. Ya, kemudian ilmu penunjangnya itu apa saja. Nah, itu yang satu ya, lembar kerja 1. Nah, kemudian kita lanjutkan di dalam kajian geografi tadi udah objek studi geografi. Kemudian sekarang aspek geografi. Ini sudah ya, mengulang lagi. Aspek geografi itu dibagi berapa bagian? 2. Santi, sebutkan San. Saya Bu, saya. Santi, Aspek fisik, aspek aspek fisik, sosial. aspek Aspek sosial. sosial. Ya, bagus, masih ingat. Sekarang pertanyaannya, beri 5 contoh aspek fisik. Siapa? Batu, Devi, air. Devi Ramadhani. Sebutkan dulu Devi, ayo Dev. batu, Batu, air, angin, angin, terus tanah, panah, Iklim. iklim, iya, suhu. Baik. Sekarang beri 5 contoh aspek sosial. Apa? Tong suhu poe anu sanesna ke mana? Aspek sosial. adat istiadat, Adat istiadat, Amanda ya. komunitas penduduk, Kepadatan penduduk. Apalagi? tradisi, Tradisi. lembaga sosial, Apa? lembaga sosial, Lembaga sosial ya. Apalagi ya? komunitas. Komunitas sosial boleh ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan manusia atau ada campur manusia itu aspek sosial ya. Baik, sudah kalian paham. Sekarang kita berlanjut ke prinsip geografi. Sudah ya ini. Prinsip geografi dibagi berapa? Sebutkan. Bagi 4. Nurul lagi. Ayo Nurul, sebutkan Nurul. Prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, kronologi. Nah, sudah menyebutkan bisa. Sekarang Ibu ingin contoh. Bagaimana penggunaan prinsip persebaran? Coba siapa?
Prinsip persebaran dalam geografi itu maksudnya apa? Mana sahanya? Contohnya teh flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana? Bentar. Nurul Aini. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk. Penduduk tersebar tidak merata di muka bumi. Ada yang padat, ada yang masih atau sedikit, ada juga yang jarang. Di muka bumi yang tidak ada penduduknya daerah mana? Nurul Aini. Antartika, Ibu. Siapa tuh? Chandra? Chandra Nah, Antartika. Di mana Antartika, Chan? di kutub mana? di kutub utara, Ibu. Nah, itu kan Antartika. Kewilayahan. Kalau geografi itu Antartika itu dipelajari oleh segala macam ilmu ya. Tapi geografi pasti nanya, di mana Antartika? Chan? Di kutub utara, Ibu. Nah, Kalau di enggak kutub selatan. Kutub Selatan. Nah, kalau tidak di kutub utara, kutub selatan. Baik, Antartika itu kutub selatan, arti kutub utara. Kenapa penduduk atau manusia tidak bisa hidup di daerah kutub? Terlalu dingin, Ibu. Terlalu dingin. Kita menyimpan Ekstrim, makanan. Terlalu ekstrim dinginnya. Baik, karena ada wilayah yang terlalu dingin, berarti ada yang terlalu panas. Daerah mana? Ada, Ibu. Gurun Sahara. Gurun Sahara. Gurun. Apakah hanya gurun Sahara di muka bumi? Area vulkanik, Ibu. Hah? Area vulkanik juga panas. Ibu. Area vulkanik juga panas. Gunung berapi. Ya, gunung berapi itu gunung. Gunung itu dihuni penduduk tidak? Enggak. Dihuni penduduk tidak? Ada di lerengnya, Ibu. Ada di lerengnya ya. Jadi masih bisa. Jadi di muka bumi yang ekstrim, nah penduduk itu tidak nyaman, maksudnya begitu ya. Nah, kemudian daerah mana yang nyaman, yaitu daerah sedang. Maka di daerah sedang penduduknya lebih banyak dibandingkan daerah yang lainnya. Itu persebaran, betul ya. Baik, sekarang ingin prinsip interaksi. Kasih contoh siapa? Ayo. Interaksi. Tsunami disebabkan oleh gempa. Tsunami disebabkan oleh gempa. Jadi ada interaksi antara getaran bumi menyebabkan tsunami. Ya, bagus. Sekarang prinsip deskripsi. Saha. Deskripsi. Deskripsi itu penjelasan ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan yang tadi yang dua, persebaran dan interaksi. Silakan Devi ya. Tadi Devi itu kelas mana? 9. 9 Devi. Bagus ya. Ternyata. Silakan. Deskripsi. Saha? Peta, Ibu. Mana? Chandra Dewi. Chandra. Pengangguran, Ibu. Coba kumaha tuh. Ku pengangguran teh kumaha. Chandra kumaha peta cing. Chandra heula peta. Prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografi. Ya. Dan peta juga memberikan itu, Bu, gambaran lokasi-lokasi gitu, bukan, Bu? Ya. Jadi bila terjadi sesuatu, kalau dijelaskan dijelaskan dengan peta, tabel atau grafik, itu deskripsi. Prinsipnya itu jadi lebih mendalam. Ya. Nah, satu lagi prinsip horologi. Semuanya, Bu, ketiga semua. Faktor wilayah. Ya, Devi. Ayo, Dev. Fenomena dan fakta antar wilayah. Suhu udara. Suhu udara yang bagaimana? Misalnya kasih contoh tadi tentang apa? Tentang gempa. Ya. Gempa terjadi, misalnya gempa terjadi di Aceh. Ya, ketika gempa terjadi di Aceh, menimbulkan tsunami. Ada keterkaitan antara gempa dengan tsunami. Ya,
Kemudian dijelaskan ketika jadi dari waktu pada tahun sekian terjadi gempa di Aceh menimbulkan tsunami dengan korban sekian dan kerusakan sekian ya. Kemudian sampai kemudian dibagaimanakan atau caranya bagaimana untuk menangani gempa tersebut sampai bisa stabil kembali di Aceh ya. Jadi Aceh itu ruang Aceh yang kena gempa tersebut ya. Jadi diuraikan dari fakta, dari kejadian, interaksinya, kemudian deskripsi sampai korologi, ruangnya semuanya. Jadi paling lengkap dari prinsip geografi adalah korologi. Baik. Masih ada waktunya. Sekarang pendekatan geografi ada berapa? Saha Nusanes satu. Sahanya Ada 3, Bu. mana Tong Devi Nur Ana nih. Ada 3. Nur Ana, Siti Nafasya. Nur Ana kelas mana? Ada nggak Nur Ana? Aku, Bu. Tasa lagi ya Tasa. Jadi berapa sebutkan Tasa? Ada 3, Ibu. Ada 3, Ibu. Ada 3. Oh ya bagus. 3. Sok Nabila Fatimah tuh. Yaitu analisis keuangan, Pendekatan keuangan. pendekatan keuangan, Pendekatan lingkungan. satu lagi pendekatan kompleks wilayah, pendekatan kompleks wilayah. Kalian ingatkan ya, kalau prinsip persebaran, interaksi interrelasi, deskripsi, korologi itu prinsip. Tapi kalau pendekatan ke lingkungan, ke ruangan, dan kewilayahan. Ya? ya. Siapa yang mau memberi contoh? Kita mengkaji fenomena bisa dilihat dari wilayah, lingkungan, dan keruangan. Sok, Banjir Depi, ayo Depi, coba jelaskan. Banjir di mana? Banjir di DKI Jakarta menyebar ke daerah Bogor dan Bekasi. Coba, banjir di DKI menyebar ke Bogor dan Bekasi. Balik. Kumaha? Gimana? Analisisnya gimana? Banjir di Jakarta. Kita mau melihatnya dari kacamata mana? Mau ke wilayahan, ke ruangan, atau Keruangan, lingkungan? Ibu. Keruangan. Keruangan, baik Devi. Banjir di Jakarta dilihat dari pandang keruangan. Bagaimana Devi? Iya yang tadi banjir banjir DKI Jakarta ke Bogor dan ke Bekasi, Bu. Menyebar itu prinsip persebaran. Coba yang lain bisa Sandra, Ibu menambahkan? izin menambahkan, Bu. Boleh, Sandra. Misalkan yang dikajinya singa, Bu. Kalau dari pendekatan keuangan, mengamati persebaran singa di mana saja. Ya. Kalau dari pendekatan lingkungan, mengkaji apakah keluarga singa akan merusak lingkungan atau tidak. Ya. Kalau pendekatan kompleks wilayah, mengembangkan 2 pendekatan sebelumnya, dia melihat apakah kehadiran kelompok singa akan memengaruhi lingkungan di sekitarnya, Ibu. Ya, itu ya. Coba kalau tadi Devi, kumaha Devi banjir di Jakarta dilihat dari sudut keruangan. Kita melihatnya Jakartanya, Dev. Devi atau dibuka biar Ibu tahu wajah Devi. Mana Devi? Dibuka ininya, Dev. Lagi nggak di rumah, Ibu. Tidak di rumah. Oh, tidak di rumah. Di mana tuh? Lagi main. Lagi main, sambil belajar, bagus lah. Baik. Begini ya, contoh tadi Devi ya, bukan Devi bisa ya. Jadi kalau banjir di Jakarta dilihat dari pendekatan yang 3 itu, kita lihat pendekatan ke ruangan, berarti Jakarta kenapa sih banjir wae? Karena ruang Jakarta itu merupakan dataran rendah. Ya, dataran rendah. Jadi kalau ada hujan di daerah hulu, pasti mengalirnya ke Jakarta. Nah, sekarang dilihat dari kelingkungan,
Jakarta nih di dataran rendah, kemudian penduduknya padat, kemudian kedisiplinan penduduknya kurang, bisa menimbulkan banjir juga kalau ada kiriman air atau kalau terjadi hujan. Jadi interaksi antara penduduk dengan lingkungannya kurang disiplin, misalnya akan menyebabkan terhambatnya saluran-saluran air. Ya. Tapi kalau kompleks kewilayahan, mungkin Devi ke sini. Kompleks kewilayahan itu Jakarta, ya. Bogor sebagai tangkapan hujan, ya. Yaitu Bogor itu merupakan daerah yang harusnya menjadi resapan air. Kalau hujan itu tidak harus Jakarta menjadi korban banjir begitu. Kalau airnya diresapkan di Bogor. Jadi Bogor itu merupakan daerah resapan air. Kalau daerah resapan air itu harus berupa komunitas hutan, ya. Nah, jadi diresap airnya, jadi tertahan, jadi tidak akan terjadi banjir di Bogor, ya, di Jakarta, karena Bogor merupakan kota, kemudian kota hujan, tapi perbedaan atau penggunaan lahannya udah digunakan untuk hal-hal yang bukan daerah resapan air, ketika hujan akan melimpas ke Jakarta. Jadi itu pendekatan kewilayahan, ya. Nah, sekarang tadi Devi mencontohkan setelah hujan banjir dia akan, Bekasi itu lebih rendah dari Jakarta, ya, ke Bekasi, ke Karawang, kemana lagi ke Mauk mungkin, ya, ke sekitar Jakarta. Nah, itu persebaran banjir dari Jakarta, ya, satu ruang dataran rendah, ya. Baik. Sudut pandang objek formal geografi, ya. Nah, kenapa Ibu diulas ini semua? Karena nanti ada lembar kerja itu ada 1, 2, 3 berkaitan dengan konsep dasar. Kalian kasih tanda, ya. Coba lihat halaman 227, ya. Di buku kalian tulis halaman 227 lembar aktivitas 1. Kemudian halaman di buku ini yang kalian punya kan semuanya? Punya. Ya. Punya Ibu, punya. Ya, 227. Kemudian 232. 2 saja, ya. 227, 232. Nah, kalian tolong dikerjakan, ya. Minggu depan Ibu akan lihat kalian presentasikan. Di sini di Zoom ini, ya. Jadi baru prinsip, objek, aspek dengan pendekatan. Nanti lagi yang ketiga itu konsep dasar itu lebih banyak lagi. Jadi 2 dulu, ya. Kalian paham yang Ibu jelaskan? Paham, Ibu. Alhamdulillah, ya. Jadi mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dan ilmunya bermanfaat, ya. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Ya, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah hadir, ya. Nah, Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih istirahat. Iya. Terima kasih, Bu. Makasih, Ibu. Belajar, ya. Belajar dalam pandemi itu berbagai cara, ya. Silakan kalian istirahat. Silakan kalian live, ya. Arigato, Bu, arigato. Tolong kasih tahu yang lain, ya, tugasnya, ya. Bu. Iya, terima kasih. Udahan, Jaki, udahan. Saha.